Shalom, selamat pagi seluruh sidang jemaat yang sangat dikasihi dan diberkati Tuhan. Baik jemaat GPDI Ebenezer Duku Pakis dan juga jemaat GPDI Gloria Karangrejo. Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa dan diberkati. Hari kesembuhan buat saudara yang sakit. Hari terobosan. Hari kemenangan buat saudara yang sementara ada di dalam pergumulan. Hari mujizat buat saudara yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara jangan putus asa, jangan menyerah. Percaya Tuhan sanggup untuk menolong dan mengubahkan keadaan kita. Haleluya. Nah, pada pagi hari ini saudara saya mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-15. Firman Tuhan mengatakan demikian. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Puji Tuhan. Dari ayat yang baru saja kita baca, kita harus menyadari bahwa kematian Yesus dan kebangkitannya bukan hanya berdampak kepada keselamatan kita. Memang kita diselamatkan, kita ditebus dari dosa kita, kita mendapatkan jaminan kekal, jaminan kehidupan kekal. Maksud saya, ketika kita percaya kepada Yesus menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi Yesus telah menjembatani kita untuk kita bisa berhubungan lagi dengan Bapa yang Maha Kudus. Nah, selain berdampak kepada kehidupan kekal, maka kematian Yesus juga berdampak kepada kehidupan kita yang ada di dalam dunia ini. 2 Korintus pasal 5 ayat ke-15 tadi mengatakan bahwa supaya mereka yang hidup, yaitu saudara dan saya yang sekarang masih hidup di dalam dunia ini, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Yesus mati supaya kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Ketika kita hidup untuk diri kita sendiri, kita sering bertanya demikian, saudara. Untuk apa saya hidup? Nah, untuk apa saya hidup? Fokusnya adalah saya. Saya. Ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kemudian kita kecewa, kita bertanya, untuk apa saya hidup? Ketika kita gagal, kemudian kita putus asa, pertanyaan ini juga sering muncul, untuk apa saya hidup? Nah, ini ada pertanyaan yang sangat egosentris, hanya berpusat kepada diri kita sendiri. Padahal ingat, Tuhan tidak mau kita hanya hidup untuk diri kita sendiri. Mari kita ubah pertanyaan untuk apa saya hidup dengan pertanyaan yang jauh lebih berarti, yaitu untuk siapa saya hidup. Untuk siapa saudara dan saya hidup di dalam dunia ini? Ketika kita menyadari untuk siapa kita hidup, maka kita hidup dengan sebuah tujuan yang jelas. Bahwa kita hidup untuk Kristus yang telah mati dan bangkit untuk kita semuanya. Mari saudara, pada pagi hari ini kita menyadari bahwa kehidupan kita itu adalah untuk Dia, untuk Kristus. Dan ketika kita menjalani kehidupan yang Tuhan inginkan untuk kita jalani, biarlah itu menjadi sebuah kehidupan yang berarti dalam hidup ini, saudaraku. Mari kita menjalani hidup ini dengan sebuah tujuan yang jelas. Untuk siapa saudara dan saya hidup? Ada banyak hal yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Tuhan ingin kita mengasihi. Tuhan ingin kita mengampuni. Tuhan ingin kita menjadi berkat. Tuhan ingin kita menolong satu sama yang lainnya. Ketika kita menyadari untuk Dialah kita hidup, maka kita akan melakukan apa yang Tuhan suruh untuk kita lakukan. Kita akan mengerjakan apa yang Tuhan suruh untuk kita kerjakan dengan setia, dengan sukacita,
tanpa ada beban, tanpa menggerutu, tanpa eh, putus asa. Karena kita tahu bahwa untuk siapa kita hidup. Kita hidup untuk Kristus yang telah mati dan bangkit untuk kita. Pada pagi hari ini, sebelum kita menjalani aktivitas kita masing-masing, biarlah ini juga menjadi pertanyaan kita. Tuhan, untuk siapa saya hidup? Saya hidup untuk Engkau. Oleh sebab itu, biarlah hari ini aku mau melakukan apa yang Engkau suruh untuk aku lakukan. Menggenapi rencanamu di dalam kehidupanku sepanjang hari ini. Saudara, ketika kita menjalani hari-hari kita dengan sebuah kesadaran bahwa kita hidup untuk Dia, maka kita akan menjalani hari dengan penuh sukacita. Kita akan menjalani hari dengan sebuah tujuan yang sangat berarti, bahwa hidup kita adalah untuk menggenapi rencananya dan hidup kita untuk menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari sama-sama kita berdoa. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan sepanjang hari ini, biarlah kami menyadari untuk siapa kami hidup. Kami hidup untuk Engkau ya Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini Engkau menuntun kami untuk apa yang harus kami lakukan. Kami mau mendengar suara-Mu. Kami mau mengikuti Tuhan perintah-Mu untuk kami kerjakan. Karena kami tahu untuk siapa kami hidup. Berkati seluruh jemaat Tuhan sepanjang hari ini. Apapun yang dikerjakan tuh membuat berhasil. Tuhan menuntun mereka, melindungi mereka, dan memberkati mereka semuanya. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan memberkati seluruh jemaat Tuhan yang ada. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.